ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan ayol ikhwah at-tarhib min salatil insan wa qiraatihi halan nu'as. Ancaman dari seseorang sholat dan membaca dalam keadaan ngantuk. Hadis 641 an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum fi shalah falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhabu yastaghfir fa yasubbu nafsah. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian mengantuk dalam sholat, itu sholat malam ya, hendaklah ia tidur hingga hilang ngantuknya. Karena sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila sholat dalam keadaan mengantuk, barangkali dia tadinya ingin istighfar, malah mencaci dirinya sendiri. Dari Imam Malik, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dan Nasa'i meriwayatkan dengan lafaz idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyansarif fala'allahu yad'u ala nafsihi wa huwa la yadri. Apabila salah seorang dari kalian mengantuk ya ketika sedang sholat, hendaklah ia segera keluar, maksudnya tidur. Barangkali ia dengan memaksakan diri itu malah mendoakan keburukan kepada dirinya sendiri dalam keadaan tidak merasakannya, dalam keadaan tidak tahu. Wan Anas, dan dari Anas, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW bersabda, idza na'asa ahadukum fi shalah falyanam hatta ya'lama ma yaqra. Apabila salah seorang dari kalian mengantuk di dalam sholat, tidurlah sampai ia memahami atau mengetahui apa yang ia baca. Dengan Bukhari dan Nasa'i, namun Nasa'i meriwayatkan dengan lafaz idza na'asa ahadukum fi sholatihi falyansarif falyarqud. Apabila salah seorang dari kalian mengantuk dalam sholatnya, hendaklah ia segera pergi dan tidur. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza qama ahadukum minal laili fastu'jima al-Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji. Apabila salah seorang dari kalian sholat malam, lalu Al-Quran terasa berat pada lisannya akibat sangat ngantuk, sehingga ia tidak tahu apa yang ia ucapkan, maka hendaklah ia berbaring. Dari nama Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya rahimahumullah. Hadis-hadis ini akhi menunjukkan yaitu larangan untuk memaksakan sholat dalam keadaan mengantuk. Dan Nabi SAW memberikan alasan. Alasannya ya bisa jadi ia malah mendoakan dirinya dengan keburukan dalam keadaan ia tidak tahu. Demikian pula alasannya karena hal seperti itu menyebabkan kita tidak bisa khusyuk, Pak. Maka dari itu ya Nabi menyuruh agar ia segera tidur saja, nggak usah maksa-maksain diri. Hari ini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Itu dianjurkan kita untuk menghindari
semua hal yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat kita. Semua hal yang bisa mengganggu kekhusyuan kita, kita hindari. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, ya, tanda kefakihan seseorang, dia selesaikan dulu urusannya, baru ia sholat. Sebab ketika urusannya nggak selesai, ya, seringnya ke bawah sholat. Sehingga ketika dia sholat, masih saja memikirkan urusan tersebut. Akibatnya apa? Dia tidak bisa khusyuk. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, kalau hidangan sudah disediakan dalam keadaan perut lapar, kata Nabi apa? Faqaddimu al-asya. Dahulukan dulu makan. Iya, kenapa? Karena hal seperti itu bisa mengganggu kekhusyuan kita. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam yusuf syariah. Bahwa agama kita ini mudah. Mudah maksudnya apa, Pak? Mudah itu artinya ya sesuai dengan kemampuan kita. Bukan mudah menurut para ahli syahwat ya. Karena orang-orang yang pengikut syahwat ya, kalau mereka menjadi standar mudah, musibah. Karena para pengikut syahwat itu ketaatan bagi mereka berat. Beratnya kenapa? Karena hatinya banyak maksiat. Iya. Ya, Islam saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah juga, yaitu anjuran untuk memahami apa yang kita baca. Karena Nabi mengatakan hatta ya'lam ma yaqra, sampai ia mengetahui apa yang ia baca. Maka ketika kita sholat, kita berusaha ya, kita paham apa yang kita baca, Pak. Karena itu bisa membantu kekhusyuan kita di dalam sholat ya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya. Hadis ini menunjukkan kepada kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan apa? Maslahat. Ya, sholat maslahat betul. Tapi ketika dalam keadaan ngantuk banget, malah menimbulkan mafsadah. Maka saat itu Rasul menyuruh apa? Lebih baik kita tidur. Artinya kita hindari mafsadah. Ya, itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat itu. Kita masuk ke bab berikutnya, at-tarhib min naumil insan ila sabah. Wa tarki qiyami syai'in minal lail. Ancaman seseorang sholat tidur sampai pagi dan meninggalkan sholat malam. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dzukira 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbah. Qala dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunayhi. Atau qala fi udhuni. Rahul Bukhari wa Muslim wa Nasai wa Ibnu Majah. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, disebutkan di sisi Nabi SAW seorang laki-laki yang tidur semalaman sampai pagi. Maka Rasulullah SAW sabda, itu orang dua telinganya dikencingi oleh setan. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Hurairah dengan lafaz telinganya dikencingi setan. Ya. Al Hasan berkata, inna baulahu wallahi thaqil. Dan kencingnya itu demi Allah berat.
Hadis ini akhi, ya, menunjukkan celaan bagi orang yang tidur sampai pagi. Para ulama berbeda pendapat, Pak. Apa yang dimaksud dengan tidur sampai pagi? Sebagian ulama berpendapat maksudnya tidak sholat malam. Sebagian lagi berpendapat, pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan banyak ulama hadis juga, maksudnya tidur dari sholat subuh. Ya, dia tidur sampai pagi baru bangun pagi, nggak sholat subuh. Sebagian lagi mengatakan maksudnya tidak sholat isya. Sementara Imam Al-Qurtubi mengatakan dibawa kepada semuanya. Artinya dia tidak sholat malam, juga tidak sholat subuh, tidur sampai pagi hari. Maka orang seperti ini dikencingi telinganya oleh setan. Kemudian terjadi ikhtilaf lagi para ulama, apa maknanya dikencingi setan? Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dikencingi setan, kata mereka, ya, maksudnya yaitu ditutup, ya, telinganya. Kata Islam, saudaraku seiman. Sebagian lagi mengatakan bahwa maknanya adalah yaitu secara hakiki. Artinya betul-betul dikencingi, Pak. Kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, "Waqtulifa fi bauli syaitan, faqila huwa ala haqiqatihi." Ya. Qala Al-Qurtubi wa ghairuhu la mani'a min dhalik, idh la ihalata fihi, li'annahu thabata anna syaitan ya'kulu wa yashrab wa yankih, fala mani'a min an yabul. Diperselisihkan apa maknanya dikencingi setan. Ada yang berpendapat artinya benar-benar dikencingi secara hakiki. Kata Al-Qurtubi dan yang lainnya, ya, seperti ini mungkin. Tidak mustahil. Kenapa? Karena setan kan makan, minum, menikah. Dia juga pasti kencing. Ya. Dan ini pendapat yang paling kuat, Pak. Yang paling kuat pendapat yang adalah itu dibawa kepada hakikatnya. Karena kaidah mengatakan al-aslu fil kalam, ya, al-haqiqah. Pada asalnya perkataan itu wajib dibawa kepada hakikatnya dulu. Nggak boleh dipalingkan kepada makna lain kecuali kalau ada apa? Dalil. Dan tidak ada dalil. Maka dari itu, ya, kita imani saja bahwa orang ini benar-benar dikencingi oleh setan. Dan sebagian ulama beristimbat dari hadis ini, Pak, bahwa kencing jin itu tidak najis. Ya. Sebab kalau dia dikencingi setan, kalau misalnya itu najis, tentu Nabi menyuruh apa? Cuci itu telinganya kan, gitu. Ya. Tapi kok kayak nggak ada yang basah, ya itu kan mereka makhluk gaib, Pak. Makhluk gaib, ya. Maka dari itu kencingnya pun tentunya sesuatu yang tidak dirasakan, tapi berpengaruh, Pak, kepada apa? Beratnya diri kita untuk melakukan ketaatan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis berikutnya, wa Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Nasa'i. Dari Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, hai Abdullah, kamu jangan kasih fulan tuh.
Tadinya ia suka sholat malam, lalu ia tinggalkan sholat malam. Di sini Pak, celaan ya, buat orang yang tadinya punya kebiasaan baik, kemudian dia tinggalkan kebiasaan baik itu. Tadinya suka sholat malam, sekarang nggak pernah sholat malam. Waduh. Iya, kita mendengarnya aja Pak, nggak enak Pak. Tadinya suka baca Quran, sekarang udah enggak. Sekarang senangnya baca koran. Nah ini bahaya Pak. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda apa? Inna likulli amalin syirrah, wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Setiap amal ada masa-masa semangat. Dan setiap masa semangat ada masa-masa lemah. Maka siapa yang masa lemahnya kepada sunnah, sungguh ia telah dapat hidayah. Dan siapa yang masa sunnahnya kepada selain sunnah, maka ia binasa, kata Rasulullah SAW. Kita ya lagi semangat tahajud, tapi suatu ketika ada masa-masa turun Pak. Ya, kita lihat nih ketika kita turunnya kemana ini Pak. Kalau ternyata turunnya kita dari sholat tahajud malah kepada selain sunnah, bukan kepada ibadah, wah itu binasa kita saudara saya. Iya. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan, hai Abdullah, kamu jangan kasih fulan itu. Tadinya suka sholat malam, sekarang dia tinggalkan kebiasaan sholat malam itu. Artinya tercela. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Baru kajiannya, bagi yang memiliki mobil Nissan Serena dengan plat nomor B2874 TBZ, mohon untuk segera dipindahkan karena ada yang mau. Terima kasih. Kita lanjutkan hadis 647. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad yadribu ala kulli uqdah alayka laylun tawil farqud fa in istayqadha fa dzakara Allah in hallat uqdah fa in tawadda'a in hallat uqdah فإن صلى إن حلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعنده فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا وإن لم يفعل أصبح كسلان خبيث النفس لم يصب خيرا. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat ya qafiyah. Qafiyah itu bagian belakang kepala Pak. Ya, kemudian dijadiin bahasa Indonesia kopeah. Kopeah ya dari qafiyah. Ya. Bagian belakang kepala salah seorang dari kalian. Apabila dia tidur, 3 ikatan. Dia pukul setiap ikatan itu sambil berkata, malam masih panjang, tidur saja. Jika ia bangun, lalu ia mengingat Allah, terlepas 1 ikatan. Jika ia pergi berwudu, terlepas 1 ikatan. Jika ia sholat,
terlepas semua ikatan. Maka di pagi harinya ia semangat, jiwanya baik. Jika tidak demikian, maka di pagi harinya jiwanya buruk, malas. Diriwayatkan Imam Malik, Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasai, serta Ibnu Majah. Dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan lafaz, maka di pagi harinya ia semangat, jiwanya baik, ya, mendapatkan kebaikan. Dan jika ia tidak lakukan itu, maka di waktu paginya malas, jiwanya buruk, tidak mendapatkan kebaikan. Hadis ini akhi, ya, menunjukkan bahwa orang yang sedang tidur itu kepalanya, bagian kepalanya itu diikat oleh setan 3 kali ikatan. Ya. Nah, tapi ada hadis yang lain, Pak, yang seakan-akan bertabrakan dengan hadis ini. Itu hadis, ya, man qara'a ayatal kursi lam yakrab, ya, minhu syaitan hatta yusbih. Siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka setan tidak berani mendekatinya sampai pagi hari. Ya. Di situ Nabi mengatakan bahwa orang yang membaca ayat kursi, setan tidak berani dekat. Sementara hadis ini mengatakan apabila salah seorang dari kalian tidur, maka kepalanya akan diikat oleh setan. Iya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini, Pak, ya, tidak bertabrakan dengan hadis tadi. Jadi hadis ini dikhususkan oleh hadis tadi. Artinya, kecuali orang yang sebelum tidur membaca ayat kursi, maka ia tidak akan diikat kepalanya oleh setan. Kenapa? Karena boro-boro ngikat, deket aja nggak bisa. Ya. Berarti itu menunjukkan bahwa keutamaan orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur. Ya. Jadi hadis ini untuk siapa? Untuk orang yang tidur dalam keadaan dia tidak baca ayat kursi. Maka setan mengikat kepalanya itu. Apa makna mengikat? Kita imani secara hakiki bahwa setan benar-benar mengikatnya. Mengikat dengan apa? Allahu a'lam. Kita nggak tahu. Rasulullah juga nggak ngasih tahu. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kita ambil faedah dari hadis ini, akhi. Faedah selanjutnya, keutamaan orang yang melakukan 3 perkara ini. Itu bangun, berzikir kepada Allah, lalu ia berwudu, lalu ia sholat. Maka siapa yang melakukan 3 ini, ikatan-ikatan setannya lepas semuanya. Iya. Dan hadis ini menunjukkan akan keutamaan salat malam. Bahwa salat malam itu membuat jiwa kita itu semangat. Jiwa kita baik. Dan semangat kepada kebaikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Fa'asbahan nasyitan tayyiban nafs. Di pagi hari dia semangat. Dan jiwanya baik. Masya Allah. Dan hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tidak sholat malam, jiwanya buruk, malas. Ya, tidak mendapatkan kebaikan soalnya. Maka dari itu ya akhi, kita semangat ya untuk senantiasa menjaga sholat malam. Walaupun cuma sholat witir nggak masalah. Ya, karena keutamanya Masya Allah. Hadis berikutnya, wa anhu, yakni Jabir radhiyallahu anhu aydan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin dzakarin wala untha yanam
إلا وعليه جرير معقود فإن هو يتوضأ وقام إلى الصلاة أصبح نشيطا قد أصاب خيرا وقد انحلت عقده كلها وإن استيقظ ولم يذكر الله أصبح وعقده عليه وأصبح ثقيلا كسلا ولم يصب خيرا رواه Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Tidak ada seorang pun muslim baik laki-laki maupun wanita yang tidur kecuali di kepalanya ada ikatan dari setan. Jika ia berwudu lalu ia sholat, maka di pagi harinya ia semangat mendapatkan kebaikan dan telah lepas semua ikatan-ikatannya. Dan jika ia bangun tidur tapi tidak mengingat Allah, maka di pagi harinya ikatannya masih ada, sehingga di pagi harinya berat dan malas, tidak mendapatkan kebaikan. Artinya Pak, kalau salah satu dari tiga ini enggak dilakukan, masih tersisa padanya ikatan apa? Setan. Karena kan setan mengikatnya itu 3 kali ikatan. Ya. Kalau dia bangun lalu zikir, lepas. Kalau dia berwudu, lepas. Kalau dia sholat, lepas. Tapi kalau dia bangun, lupa zikir, langsung wudu, langsung sholat. Berarti masih ada ikatan apa? Setan itu. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. At-targhib fi ayat wa azkar yaquluha idza asbah wa idza amsa. Anjuran untuk membaca zikir pagi dan petang. Ketahuilah ya akhi, zikir pagi dan petang itu keutamanya besar, Pak. Iya. Allah berfirman, "Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun." Dan sucikanlah Allah di waktu pagi dan petang. Ya. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang karena mengharapkan wajah Allah. Rasulullah SAW sabda, "La an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala ba'da salatil fajr ila tulu'is syams ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams." Ya. Aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat subuh sampai matahari terbit, itu lebih aku sukai daripada matahari yang terbit di hari tersebut. Wala an ajlis, dan aku duduk bersama suatu kaum untuk berzikir kepada Allah dari setelah asar sampai terbenam matahari, lebih aku sukai daripada ini dan itu. Itu menunjukkan akan keutamaannya, Pak, dan manfaatnya luar biasa, Pak, yang akan kita rasakan ya dari zikir pagi dan petang. Baik, kemudian beliau di sini akan menyebutkan ya zikir-zikir yang kita baca di waktu pagi dan petang. Hadis 649. An Mu'adz ibn Abdullah bin Khubayb an abihi radhiyallahu anhu qala annahu qala kharajna fi lailati matarin wa dhulmatin shadidatin natlubu Rasulullah SAW liyusalliya bina fa'adraknahu faqala qul falam aqul syai'an thumma qala qul falam aqul syai'an thumma qala qul qultu ya Rasulullah ma aqul qala qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbih 3 marrat takfika min kulli syai'. Rawahu Abu Daud wal lafzu lahu wa Tirmidzi wa qala hasanun sahihun gharib.
Dari Mu'ad bin Abdullah bin Khubayb, dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Khubayb, ia berkata, kami pernah keluar di malam yang hujan dan gelap sekali untuk meminta Rasulullah SAW agar sholat mengimami kami. Dan kami pun mendapatkan beliau. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kul, ucapkan. Tapi aku tidak mengucapkan apa-apa. Artinya diam aja. Kata Rasulullah, kul, ucapkan. Tapi aku tidak mengucapkan apa-apa. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, kul, ucapkan. Lalu aku bertanya, hai Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan? Kata Rasulullah, katakan, kul huwallahu ahad. Demikian pula dua surat setelahnya, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Di waktu pagi 3 kali dan di waktu sore 3 kali. Itu mencukupi kamu dari segala sesuatu. Iya. Hadis ini menunjukkan, akhi, keutamaan membaca ini, Pak. Qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, dan qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Setiap pagi dan petang. Iya. Apa keutamaannya, Pak? Kata Rasulullah, akan mencukupi kamu dari segala sesuatu. Apa maksudnya mencukupi kamu dari segala sesuatu, Pak? Kata sebagian ulama, kata At-Tibi, ay tadfa'u anka kulla syarr. Artinya dia akan menolak segala keburukan dari kamu. Iya. Karena ini, akhi, adalah merupakan surat-surat yang menyuruh kita untuk ta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dahulu Rasulullah SAW pernah terkena sihir. Disihir oleh seorang Yahudi namanya Labid bin Al-Asam, di mana beliau seakan-akan melakukan sesuatu padahal tidak. Kemudian Rasulullah pun diberitahu oleh Allah dengan apa disihir. Rupanya beliau disihir ya dengan apa? Rambut yang jatuh saat menyisir, Pak. Lalu kemudian diikat dan ikatannya itu disimpan di dalam sumur. Lalu kemudian Rasulullah menyuruh beberapa sahabat untuk mengambil itu ikatan itu. Dan ternyata ada 11 ikatan. Lalu Allah turunkan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Setiap dibaca satu ayat putus satu. Semua 11. Iya. Dan semenjak Allah turunkan ayat ini di surat ini, Rasulullah tidak pernah terkena sihir. Berarti ini menunjukkan kekuatannya luar biasa. Maka kalau kita tidak ingin terkena sihir, ya, pagi hari, sore hari, jangan lupa baca ini nih, Pak. Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq 3 kali, dan apa? An-Nas. Ya, 3 kali. Hadis berikutnya, wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sayyidul istighfar an yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta man qalaha muqinan biha hina yumsi famata min lailati dakhala al-jannah wa man qalaha muqinan biha hina yusbih famata min yaumihi dakhala al-jannah. Rahul Bukhari wan Nasa'i wa Tirmidzi. Sayyidul istighfar
yaitu seseorang mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Engkau yang telah menciptakan diriku dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berada di atas perjanjian denganmu dan janjimu, ya, sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan kemampuanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang telah aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alai. Aku kembali kepadamu dengan kenikmatan-kenikmatanmu yang Kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi faghfirli. Dan aku kembali kepadamu ya Allah dengan membawa dosa-dosaku, maka ampuni dosaku ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Siapa yang mengucapkan ini Pak dengan penuh keyakinan di saat sore, lalu malam harinya meninggal, maka ia pasti masuk surga. Dan siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, dengan penuh keyakinan di waktu pagi, lalu ia meninggal di hari itu, maka ia pasti masuk surga. Masya Allah. Ya. Dari Imam Bukhari, Nasai, dan Tirmidzi. Tirmidzi meriwayatkan dengan lafaz la yaquluha ahadun hina yumsi fayati alaihi qadarun qabla an yusbih illa wajabat lahul jannah. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan doa tadi, Sayyidul Istighfar ya, ketika sore hari. Lalu sebelum pagi ia takdirnya meninggal dunia, kecuali ia pasti masuk surga. Dan tidaklah seseorang mengucapkannya di pagi hari, dan ternyata sebelum sore hari dia sudah meninggal dunia, kecuali dia pasti masuk surga. Subhanallah Pak. Ini luar biasa sekali nih Pak. Ya, semua kita pasti ingin ya meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Maka jangan lupakan ini Pak, doa yang disebut dengan apa? Sayyidul Istighfar. Insyaallah yang ada di sini udah pada hafal ya. Siapa yang belum hafal? Ya, mudah-mudahan sudah hafal semua Pak. Ini ya dan makna-maknanya luar biasa. Allahumma anta rabbi, ya Allah Engkau adalah Rabb. Pengakuan disebutkan dalam hadis, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah. Siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Muhammad sebagai nabinya, dan Islam sebagai agamanya, wajib masuk surga. Di sini mengatakan, ya Allah, Engkau adalah Rabb. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Kalimat tauhid Pak. Wa ana abduk, dan aku adalah hamba-Mu. Pengakuan bahwa kita ini hamba Allah. Yang berkonsekuensi apa Pak? Kalau kita mengakui diri kita hamba Allah, konsekuensinya Pak, kita patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku dalam melaksanakan perjanjian denganmu ya Allah, sesuai dengan kemampuanku ya Allah. Apa perjanjian kita dengan Allah Pak? Hah? Apa? Perjanjian kita dengan Allah Pak? Yaitu untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah. Itu yang disebutkan dalam surat Al-A'raf. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Dan ingatlah
ketika Allah mengambil perjanjian dari keturunan anak Adam di punggung, ya, ketika masih berada di punggungnya Nabi Adam. Allah berfirman kepada seluruh keturunan Nabi Adam, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Mereka berkata, benar ya Allah. Iya. Maka kata beliau, dan aku ya Allah untuk melaksanakan perjanjianmu itu sesuai dengan kemampuanku ya Allah. Iya. Karena sesuatu yang di luar kemampuan kita, Pak, itu dimaafkan. Alhamdulillah. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang aku telah lakukan. Ini penting, Pak, berlindung dari keburukan perbuatan kita. Perbuatan apa? Dosa. Karena dosa itu, Pak, berefek jelek sekali, Pak. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ad-Da'wa Dawa menyebutkan lebih dari 50 pengaruh buruk daripada dosa. Di antaranya dosa, ya, mencabut keberkahan hidup kita. Dosa menimbulkan kesialan. Dosa menghalangi kita dari rezeki. Dosa, ya, mendatangkan murka Allah kepada kita. Dosa menjadikan hati kita kelam, ya, dan banyak lagi. Nah, itu pengaruh-pengaruh buruk daripada apa? Perbuatan dosa kita. Maka kita berlindung kepada Allah dari pengaruh buruknya tersebut. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang telah aku lakukan. Abu'u laka binikmatika alayya. Aku kembali kepadamu ya Allah dengan kenikmatan-kenikmatanmu kepadaku. Mengakui, Pak, bahwa semua kenikmatan itu milik Allah dan dari Allah. Ya. Wa abu'u laka bidzambi, dan aku kembali kepadamu ya Allah dengan membawa dosaku. Faghfirli, maka ampuni dosaku ya Allah. Pengakuan. Kalau kita banyak dosa, ya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Dan ucapan ini, Pak, ya, ucapan yang sangat dicintai oleh Allah. Pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib pas mau naik kendaraan mengucapkan ini, Pak, ya. Subhanaka Rabbi dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Lalu Ali bin Abi Thalib tertawa. Lalu ditanya, kenapa engkau tertawa? Kata Ali, aku melihat Rasulullah membaca seperti yang aku baca ketika mau naik kendaraan. Lalu beliau tertawa. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Kata Rasulullah, Allah kagum kepada seorang hamba yang mengucapkan kata-kata ini. Ya Allah, ampuni dosaku, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali apa? Engkau. Ya. Allah kagum kepada hamba yang mengakui dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cinta kepada hamba seperti itu. Makanya akhwal Islam, ya, kewajiban kita mengakui dosa kita dan minta ampun dosa, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, supaya pada hari kiamat nanti Allah ampuni dosa-dosa kita, ya akhwal Islam, ya. Nah, ini akhwal Islam, ya, ini Sayyidul Istighfar yang hendaknya kita baca. Hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma laqitu min aqrabin la taghatnil barihah
qala ama law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurruk. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Hai Rasulullah, semalam kalajengking ya menyengat aku." Kata Rasulullah, seandainya kamu membaca ini pas di sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka itu tidak akan membahayakan kamu. Sudah masuk isya ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man bihudahu tada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Pertama sekali kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz kita Habib Al-Ustadz Al-Ghali Syafiq Riza Basalamah yang telah memberikan waktu beliau yang sangat penuh dengan jadwal untuk bisa diberikan sebahagiannya di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah Kota Pekanbaru. Kita tahu beliau sangat padat acaranya, tapi alhamdulillah beliau menyiapkan waktu untuk kita di pagi hari yang berbahagia. Jazakumullahu khairan. Dan kita ucapkan kepada beliau dan kepada seluruh kaum muslimin yang hadir, ahlan wa sahlan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah berdiri di atas tanah dan semua itu wakaf kaum muslimin. Kita mulai pembebasan lahan dan Ustaz Syafiq memberikan video beliau untuk mengajak kaum muslimin berinfak dari awal. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullahu khairan ala hada al-ihtimam al-baligh. Dan alhamdulillah berdiri di atas tanah 4,8 hektar, dan pembebasan lahan waktu itu dimulai dari awal bulan Februari tahun 2000. Pertanyaan, fadilah puasa Arafah kan menghapus dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun ke depan. Untuk fadilah puasa Asyura kan menghapus dosa setahun ke depan. Bukan. Untuk Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu. Bagaimana memahami dua fadilah puasa tersebut, karena kan sama-sama menghapus dosa
1 tahun ke depan. Enggak, untuk Asyura itu menghapus setahun yang lalu. Iya. Antumnya yang salah nih, yang nanyanya yang salah. Bagaimana hukumnya apabila kita tidak menyelesaikan zikir pagi petang, baru baca setengahnya kemudian lupa, sedang aktivitas? Gak masalah, Pak. Zikir pagi petang tuh gak diharuskan semuanya, Pak. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW setelah sholat subuh pulang ke rumah istrinya Juwairiyah. Dalam keadaan Juwairiyah sedang zikir. Kemudian Rasulullah pergi lagi untuk keperluan dan pulang lagi di waktu duha. Dalam keadaan Juwairiyah masih zikir. Kata Rasulullah, kamu masih zikir dari tadi subuh? Iya. Kata Rasulullah, tapi aku mengucapkan kalimat-kalimat yang lebih baik daripada zikir kamu dari subuh tadi. Apa itu, hai Rasulullah? Rasul mengucapkan subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ternyata Rasulullah tidak membaca semuanya pada waktu itu karena ada keperluan. Ya. Jadi sekali lagi zikir pagi dan petang itu tidak harus dibaca semuanya. Kalau memang keadaannya sibuk, ya bisa kita pilih yang paling besar pahalanya, Pak. Lebih utama mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib atau mendengarkan kajian karena bersamaan. Para ulama menyebutkan bahwa menuntut ilmu lebih agung, lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah. Ya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan menulis ilmu sesaat lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.